Monyet-monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat lagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini semuanya hadir ya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematika. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar belajar kita nanti dapat mudah dipahami dan dapat dimengerti dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silakan berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Cinta kita kepada tanah air kita, tanah air kita ini masih kita cintai agar bisa kita menjadi semakin cinta kepada tanah air kita dan kita bisa semakin bangga dengan negara kita ini. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita, apa namanya judulnya? Indonesia Raya. Pada Siva kami persilakan. Silakan ayo berdiri. Di sana
Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara gimana? Dengan cara kalian belajar yang rajin, dan mengikuti upacara apa? Bendera setiap hari Senin. Adalah salah satu cara kita untuk menghargai, mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu yang berjuang mengorbankan harta bahkan nyawa mereka. Kita sekarang tinggal mengisi. Mengisi itu bukan mudah, sulit. Alhamdulillah kita hari ini sudah dalam keadaan merdeka. Zaman dulu ini ketika kalian mau bersekolah tidak bisa. Makanan pun zaman dulu makanan ini tidak sebebas saat ini. Makanan satu dibagi orang banyak. Kue satu dipecah-pecah dimakan oleh orang banyak. Agar apa? Agar semuanya bisa makan. Karena zaman dulu ini Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Maka alhamdulillah kita harus selalu bersyukur setiap hari karena kita sudah berada di zaman yang sekarang ini. Indonesia sudah merdeka. Sebelum kita mulai belajar, kita bikin kesepakatan dulu, yaitu kalian akan mendengarkan semua penjelasan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, ketika kalian akan keluar harus acungkan tangan dulu untuk izin keluar. Yang ketiga, tidak boleh membuat keributan dalam kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas yang akan diberikan. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang mengerjakan soal atau teman sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika dengan materi pecahan dan bilangan desimal. Tujuannya apa? Tujuan belajar hari ini adalah kalian mampu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan desimal dari yang kecil ke yang besar ataupun sebaliknya. Selanjutnya, kalian pernah membeli kue roti? Pernah? Kalau kamu beli kue itu roti satu dibagi dengan orang 3, itu caranya gimana? Dibelah atau dipotong? Itu caranya. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya agar kalian nanti bisa memahami, kemudian paham dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Tentunya di rumah kalian sudah belajar, sudah diingatkan oleh orang tua kalian untuk selalu belajar. Kenapa? Pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kalian di sekolah dipelajari di rumah. Sekarang akan saya sampaikan materi tentang pecahan dan bilangan desimal. Pecahan dan bilangan desimal. Ini pecahan dan desimal. Apa itu pecahan? Apa itu desimal? Mari kita pelajari sama-sama. Ini
2. Alfa, dibaca Pak. Teman bermain mengambil 0,15 dari seluruh area teman hiburan. Bagaimana pecahannya? Ini taman bermain mengambil 0,15 dari seluruh area taman hiburan. Bagaimana pecahannya? Oke Pak, di situ ada 15 taman, bentuk permainan dalam sebuah taman. Bagaimana cara pemecahannya? Ya, baca. Nah, ini jawabannya seperti ini. Adis, baca lagi jawabannya Adis. Kita dapat menjawab pertanyaan dengan menghitung kotak yang digunakan oleh teman bermain dan itu adalah 15/100. Namun bagaimana kita mengubah desimal menjadi pecahan? Nah, ini nama pecahan apa ini? Pecahan biasa, pecahan desimal? Pecahan biasa. Ya. Nah, ini. Siapa? Baca Pak. Perhatikan bahwa 0,1 adalah 1/10. Dari atas Pak, mengubah desimal ke pecahan Pak. Mengubah desimal ke pecahan. Gunakan data yang ada tempat untuk memandumu mengubah desimal menjadi pecahan. Sejauh ini koma desimal, persepuluhan, perseratusan disimpulan. Perhatikan bahwa 0,1 adalah 1,10. 0,1/10. 0,01 adalah 1/100. 0,001. Nah ini, baca. Artinya apa? Di sini kalau di belakang koma ini satu angka, artinya apa? 10. Kalau dua angka apa? 100. Kalau per tiga angka per 1000. Ya, baca ya. Mengubah desimal ke pecahan. Sekarang mari kita tambahkan desimal 0,15 kita pada tabel nilai tempat. Satuan atau unit, koma desimal, persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Karena desimalnya mencapai perseratusan, penyebutnya akan menjadi 100. Di mana 15 adalah pembilang. Ini berarti 0,15 sama dengan 15/100. Nah ini, di sini 0,15. Di belakang koma itu ada berapa angka? 2. Berarti per 100. Ya. Coba apa itu 3/4 dalam pecahan sederhanakan jika memungkinkan? Ini contoh. Apa itu 3,4 dalam pecahan sederhanakan jika memungkinkan? Nih. Tavia, baca. Jawaban? Koma 4 3/4/10 menjadi, mari kita sederhanakan. Mari kita sederhanakan, benar? Ya, umum 2. Nah, ini ada di situ simpan pembilang dan penyebut. Misalkan ini
4/10. Pembilangnya angka berapa? Angka 4. Penyebutnya angka 10. Nah, cara menyederhanakannya dengan membagi bilang dan menyebut dengan faktor umum tertinggi 2. 4/3-nya tetap 4/10 dibagi 2/2. Ingat kemarin saya jelaskan bahwasanya untuk menyederhanakan sebuah bilangan pecahan itu antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. 4/2, 2, 10/2, 5. 3-nya tetap 3,4. Ini kalau diubah disederhanakan, diubah menjadi pecahan campuran 3/2/5. Baca. Mengubah pecahan ke desimal mudah untuk mengubah pecahan yang memiliki 10,1 atau 1000 sebagai penyebut. Jika 23 per 100 menjadi 5 dengan menulis pembilang menetapkan nilai 4 satuan atau unit, desimal, persepuluhan, perseratusan, perseribuan, yang berarti bahwa 23 per 100 dengan 0,23. Selanjutnya Wildan. Mengubah pecahan ke desimal. Mudah untuk mengubah pecahan atau menjadi 10,100 atau 1000 sebagai penyebut. Karena 23 per 100 penyebut adalah 100. Koma itu berarti desimal akan mencapai hingga 4 ke 100-an. Terus Yang berarti bahwa 23 per 100 sama dengan 0,23. nah, ini kan 23 per 100. 23 karena per 100 maka 0,23. Sekarang mengubah pecahan ke desimal. Bagaimana jika penyebut tidak memiliki kelipatan 10 seperti 3/5? Langkah pertama cara mengerjakannya, pikirkan angka yang dapat dikalikan dengan penyebut untuk menjadikannya kelipatan 10. Bikin dulu 5 kali berapa agar jadi 10. Kebayang ya? Nah, kemudian dengan menyebut 5 kita dapat mengalikan dengan 2. Langkah yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang kamu dapatkan dari langkah 1 untuk menjaga pecahan tetap sama. Jadi pembilang dan penyebut dikali dengan yang sama. Dikali berapa? 2. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Jadi 6/10. 6/10. Nah, jadi nanti kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, ini satu yuk, baca yuk. Mengubah pecahan ke desimal. Bagaimana jika menyebut tidak memiliki kelipatan 10, seperti 3/5? Langkah 3, tuliskan pecahan dalam Desimal. 6/10, sama dengan 0,6. Nah, ini jadi yang 6/10 tadi diubah menjadi pecahan biasa 0, nah sepertinya. Masa baca sah ringkasan enggak? Ringkasan 1 mengubah desimal ke pecahan. Desimal hingga persepuluhan atau memiliki penyebut 10. Contoh 0,3 sama dengan 3/10. Hingga perseratusan akan memiliki penyebut 100. Contoh 0,03 sama dengan 3/100. Hingga perseribuan akan memiliki penyebut 1000. Contoh 0,003 sama dengan 3/1000.
decimal akan mencapai 0,0007. Tapi jangan langsung aja. Jika menimbulkan perubahan belum, apakah satu ayat Alhamdulillah. membilang dan untuk membuat ayat itu menjadi perubahan belum, di mana Allah menggunakan bilang diberikan. Apakah dua tipe seperti yang biasa? Contoh, 1/2 kali 5 dengan 5/10 dengan 0, itu jangan disebut kosong ya, bacanya 0. Jadi tiba, baca Mbak. coba kegiatan setelah naik Laurel Coaster Sena maka pergi ke kedai camilan untuk pizza. Jika dia makan 6 dari 8 jenis pizza, bentuk pecahan dari seluruh pizza yang dia makan yaitu bekerjalah dengan teman dan bagikan jawabanmu di sisi kita berikutnya. Nah, ini sekarang seperti ini. Ada pizza itu satu yang dipotong jadi berapa? 8. Jika dimakan 6 dari 8 iris pizza tersebut, kalau diubah menjadi pecahan dia berapa per berapa? Yang dimakan adalah 6. 6 per 8, 100. Sudah selesai. Dari penjelasan tadi, paham belum? Paham ya? Nah, untuk lebih mendalam pelajaran kita hari ini ya, tentang bagaimana pecahan dan desimal, kita saksikan video tentang pecahan desimal dan pecahan biasa. Nah, sekarang kita lihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Nah, ini judulnya sebelum Oke, kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi mulai, cara mudah mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Ada 2 cara. Silahkan diperhatikan ya. wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal dengan menggunakan 2 cara. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Kita misalkan 1/2 sama dengan, kita ingin mengubah pecahan biasa ini menjadi bilangan desimal. Kita akan gunakan 2 cara. Cara pertama yaitu dengan pembagian kolaboratif. Langsung kita hitung 1 dibagi 2 sama dengan 1 bagi 2 0, kita 0, kemudian kita tambahkan 0 di sini. Sudah kita tambahkan 0, kita bikin koma. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Kita kurangkan 0 kurang 0 habis, 1 kurang 1 habis. Berarti kita korek 0,5. Perhatikan. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita coba cara kedua. 1/2 sama dengan. Cara kedua yaitu dengan mengarahkan ke angka 10, kemudian 100, kemudian 1000, 10.000, 100.000, sejuta dan seterusnya. Kita akan mengarahkan penyebutnya menjadi bilangan ini. Oke, caranya, nah 10 kita bagi dengan 2, bisa ya? 10 bagi 2 kita peroleh 5. Maka 2 kita kalikan dengan 5. 2 dikali 5, kemudian kali 5, maka 9 di atas sudah jadi
1 kali 5. Jadinya 1 kali 5 5, yang di bawah 2 kali 5 10. Sama dengan. Nah 5 dibagi 10 ya 0,5. Oke. Tinggal menggeser komanya. Kalau bagi 10 menggeser komanya 1 kali. Kalau bagi 100 menggeser komanya 2 kali. Kalau bagi 1000 menggeser komanya 3 kali. Oke. Kita cobakan contoh kedua. Contoh kedua misalkan 3/4 sama dengan. Kita coba pakai cara pertama dengan menggunakan pembagian progresif. 3 dibagi 4 sama dengan 3 bagi 4 tidak bisa atau 0. Kita tambahkan 0 di sini. Setelah kita tambahkan 0 di sini, kita bikin koma. Kemudian 30 bagi 4 kita peroleh 7. 7 kali 4 28. Kita kurangkan 0 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam sebelah jadi 10. Yang sebelah tinggal 2. 10 kurang 8 2. 2 kurang 2 habis. Kemudian kita tambahkan 0 di sini. 20 bagi 4 kita peroleh 5. 5 kali 4 kita peroleh 20. Kita kurangkan 0 kurang 0 habis, 2 kurang 2 habis. Jadi kita peroleh 0,75. Ini 0,75. Cara kedua, yaitu kita arahkan dia ke angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, kita coba bagi 10 bisa tidak dibagi 4. 10 tidak bisa dibagi 4 ya, atau hasilnya nanti akan berkoma. Tapi tidak usah kita pakai. Kemudian kita coba 100. 100 bisa tidak dibagi 4. Bisa ya, yaitu 100 bagi 4 kita boleh 25. Nah, 4 atas 3. 4 dikalikan dengan 25. Kalau penyebut dikali 25, perbedaan di atas juga dikali 25. Sama dengan 3 kali 25 kita boleh 75. 4 dikali 25 kita boleh 100. Sama dengan. Nah, 75 bagi 100 dan tinggal sebagai koma. Jadinya 0,75. Gampang ya? Ini sangat gampang. Oke, agar lebih paham kita cobakan contoh ketiga. Ini kita hapus. Contoh ketiga misalkan 2/5 sama dengan. Nah, seperti tadi cara pertama yaitu dengan menggunakan pembagian progresif. Sekarang kita bagi 2 bagi 5. 2 dibagi 5 sama dengan 2 bagi 5 tidak bisa atau 0, kita berikan 0, kemudian kita tambahkan 0 di sini. Sudah kita tambahkan 0 di sini, kita bikin koma. 20 bagi 5 kita boleh 4. 4 bagi 5 20. Kita kurangkan 0 kurang 0 habis, 2 kurang 2 habis. Jadi kita boleh 0,4. Kemudian kita coba cara kedua, 2/5 kemarin. Nah, cara kedua tadi dengan mengarahkan penyebutnya ke bilangan 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Mana yang bisa dibagi oleh penyebut. Sekarang kita cobakan mulai dari angka 10. 10 bagi 5 bisa ya? Kita boleh 2. Jadi 5 kita kalikan 2, yang di atas 2 kali 2, 2 dikali 2. Oke? 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Sama dengan 4 dibagi 10 ya 0,4. Kita akan menggunakan angka yang sama. Di atas 0,4 juga 0,4. Nah, silakan mau pakai cara yang mana? Cara pertama atau cara kedua. Tapi ada kalanya di sekolah diminta kadang-kala dengan cara pertama ini, kadang diminta dengan cara kedua. Dan kedua cara ini penting, jadi sebaiknya harus bisa keduanya. Oke? Jika masih ada yang lain, boleh tentukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara ya. Itu tadi cara penyelesaian bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan dua cara. Dengan cara yang pertama dengan monogabit, yang kedua dengan cara membagi bilangan penyebutnya dengan menjadikan 10, 100 atau 1000. Dari penjelasan tadi bisa dipahami? Dipahami ya? Masih lemas. Coba sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Lagi. Tepuk semangat. 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 Nah, ini ada lagu tentang pembelajaran pecahan desimal. Kita dengarkan.
kira-kira apa yang ada yang Tadi ragu tentang bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dari penjelasan di depan video sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang silakan kalian membentuk kelompok 4 kelompok. Nanti saya akan bagikan RKPD atau soal yang kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti yang sudah maju per kelompok dipresentasikan di depan. Artinya apa? Jawabannya dibacakan di depan. Silakan berkelompok 4 kelompok. Dimajukan, diambil ya, bedanya dari yang dulu. Ini saya bagikan gambarnya. Silakan diisi sesuai dengan penjelasan yang tadi. Ada 10 soal. Kalimat 1. Tidak usah. Langsung kerjakan di bukunya untuk mencari jawabannya. Ya, jangan muat. Kerjakan sesuai dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi dan di video sudah ada. Silakan kerjasama, namanya kerja kelompok, jangan kerja sendiri, kerjasama semuanya. Ya, 10 per 5. Kali 10 per 5. 5 per 10 atau 10 per 5? 5 per 10 kan 10 dibagi 5. Saya beri waktu 10 menit ya. Ada yang bertanya atau sambil kita dengarkan yang penjelasan tadi ya? Penjelasan tentang video bagaimana mengubah bentuk pecahannya tadi. Sambil kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian sambil mendengarkan video tadi. Kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika TK. Kali ini kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal dengan menggunakan dua cara. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Dan misalkan 1/2 sama dengan, kita ingin mengubah pecahan biasa ini menjadi bilangan desimal. Kita akan gunakan dua cara. Cara pertama yaitu dengan pembagian kolaboratif. Langsung kita hitung 1 dibagi 2 sama dengan 1 bagi 2 0, tuliskan 0, kemudian kita tambahkan 0 di sini. Sudah kita tambahkan 0, kita hitung sama 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Kurangkan 0 kurang 0 habis, 1 kurang 1 habis. Jadi kita boleh 0,5. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita coba cara kedua. 1/2 sama dengan. Cara kedua yaitu dengan mengarahkan ke angka 10, kemudian 100, kemudian 1000, 10.000, 100.000, juta dan seterusnya. Kita akan mengarahkan selanjutnya menjadi bilangan ini. Oke, caranya, nah, 10 kita bagi dengan 2, saya 10 bagi 2 kita boleh 5. Maka 2 kita kalikan dengan 5. 2 kali 5, dengan kali 5, maka kemudian data sudah ada 5. 1 kali 5. Jadinya 1 kali 5, 5. Dan di bawah 2 kali 5, 10. Sama dengan. Nah, 5 dibagi 10 ya, 4,5. Tinggal menunjukkan komanya. Kalau bagi 10 menunjukkan komanya 1 kali. Kalau bagi 100 menunjukkan komanya 2 kali. Kalau bagi 1000 menunjukkan komanya 3 kali. Oke. Kita cobakan contoh kedua. Contoh kedua misalkan 3/4 sama dengan. Kita coba pakai cara pertama dengan menggunakan pembagian kolaboratif. 3 dibagi 4 sama dengan. 3 bagi 4 tidak bisa atau 0. Kita tambahkan 0 di sini. Setelah kita tambahkan 0 di sini, kita bikin kos. Kemudian 30 bagi 4 sampai 7 kali 4 kurang 10 menit ya, masih ada 5 menit lagi. 0 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam sebelah jadi 10. Yang sebelah tinggal 2. 10 kurang 8 2 kurang 2. Kemudian kita tambahkan 0. 20 bagi 4 kita peroleh 5. 5 kali 4 kita peroleh 20. Kita kurangkan 0 kurang 0 habis, 2 kurang 2 habis. Jadi kita peroleh 0,75. Ini 0,75. Cara kedua, yaitu kita arahkan dia ke angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, kita coba bagi 10, kita tidak dibagi 4. 10 tidak dibagi 4 ya, hasilnya nanti akan berkoma. Jadi tidak akan kita pakai. Kemudian kita coba 100. 100 bisa tidak dibagi 4. Bisa ya? Yaitu 100 bagi 4 kita boleh 25. Dan 4 plus 3. 4 dikalikan dengan 25. Kalau penyebut bisa 25, perkiraan atas bisa dikali 25. Sama dengan 3 kali 25 kita boleh 75. Nah, 4 bisa 25 kita boleh 100. Sama dengan 75 kali 100 berarti kita koma. Jadinya 0,75. Sama ya? Ini sama-sama. Oke, agar lebih paham kita cobakan contoh ketiga. Ini kita hapus.
Contoh ketiga misalkan 2/5 sama dengan. Nah, seperti tadi cara pertama yaitu dengan menggunakan pembagian kologatif. Sekarang kita bagi 2/5. 2 dibagi 5 sama dengan 2/5 tidak bisa atau 0, kita 0, kemudian kita tambahkan 0 ini. Sedang kita tambahkan 0 ini kita bikin koma. 20/5 kita boleh 4. 4 kali 5 20. Kita kurang 0 habis, 2 habis. Jadi kita boleh 0,4. Kemudian kita coba cara kedua 2/5. Nah, cara kedua tadi dengan mengarahkan penyebutnya ke bilangan 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Mana yang bisa dibagi oleh penyebut? Sekarang kita cobakan mulai bilangan 10. 10/5 bisa ya? Kita mulai 2. Jadi 5 kita kalikan 2, yang di atas 2 kali 2, 2 dikali 2. Oke? 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Sama ya? 4 dibagi 10 jangan sama. Kita akan menghasilkan angka yang sama di atas 0,4 dibagi dengan yang sama. Nah, silakan pakai cara yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Tapi ada kalanya di sekolah diminta, kadang-kala dengan cara pertama ini kadang diminta dengan cara kedua. Dan kedua cara yang penting, jadi sebaiknya kalau bisa keduanya. Oke? Jika masih ada yang ragu, boleh tentukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Masih yang belum? Saya tunggu, masih ada waktu 5 menit lagi. Setelah ini nanti saya punya kartu bilangan. Nanti kalian tinggal menjodohkan, kita belakang depan mana pasangannya. Oke, cari. Yang sudah dikoreksi kembali. Masih ada waktu 5 menit.
Selesai? Selesai. Kelompok 1, silakan mempresentasikan jawabannya untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Saya maju. Nomor 1 dan nomor 2. Berarti yang nomor 1 yang 5/10 dan 6/10. Menurut kelompok 1 berapa jawabannya? Yang nomor 1 berapa? 5/10 dan 6/100. Benar salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Lanjutkan untuk kelompok 2. Yang 3 dan 4. 1/5 dan 2/4. Silakan. Benar salah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya. 90/100 dan 65/100. Soal nomor 5 dan 6. 90/100 dan 65/100. 90/100 sama dengan 0,09. 65/100 sama dengan 0,65. Benar salah? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Nomor 7 dan 8. 8/100 dan 3/25. Sama dengan 0,12. Benar salah? Terakhir kelompok 5. 5/10 dan 12/25. 10/50 dan 12/25. Dan yang coba ulangi. Jawaban kelompok 5 berapa? Ulangi. Yang 12/25. 0,40. Ya, betul salah? Benar. Kelompok 5. Alhamdulillah sudah paham semua tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan menjadi desimal. Nah, sekarang ini ada kartu. Ini silahkan nanti per kelompok nyari, dipasangkan. Ini ada di sini ada jawabannya ya, ada jawabannya. Silahkan kamu cari. Jawaban yang mana. Misalkan 1/4 jawabannya berapa? 3/10 jawabannya berapa? 2/4 jawabannya berapa? 4/10 jawabannya berapa? 3/4 jawabannya berapa? 2/100
Jawabannya berapa? 68/1000 dan 3,7. 3,7 itu diubah menjadi di pecahan campuran, pecahan biasa ya. Mau kelompok 1 bisa? Berapa bisa? Jangan pilih Pak. Maju Pak. Ini jawabannya Pak. Satu saja perwakilan. Ini yang mana? Kalian apa? Ini siapa nih? 0,75. Benar apa salah? Lihat, mau berapa ya? Silakan maju. Yang lain silakan cari dulu jawabannya. Nanti di depan itu ada jawabannya, tinggal ini ya. Yang lain gitu. Benar. Ya. Kemudian yang kedua lagi nomor 4 ini. Tuh 2, 3, 4, 4 udah. Ada jawabannya di sini. Jangan dicari. Agis. Apa? Maju Pak. Nomor 4/10. Benar ya? Yang lain? Silakan saya dulu. Jadi untuk yang ini masih keliru ya, masih keliru ini. Yang belakang harus dicari. Ayo. Yang lain mana yang lain? Ivan, maju Pak. Ini nomor berapa Pak? Silakan. Nomor
Nomor 1 Kak Delvin, mana? Sudah benar ya? Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 Kak Delvin, yang mana? Sedikit saja kan? Ayo. Baik. Terus selanjutnya kelompok ini masih ini ya, masih keliru. Yang benar ada? Oh ya, terus. Nah. Ya, benar. Terus selanjutnya kelompok 3 yang coba maksudnya Mbak, ini Mbak jumlahnya soalnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak ada jawabannya. Baik Mbak, yang mana Mbak? Ini jawabannya Mbak. Tadi Mbak. Mbak. Masih, ini Mbak. Sudah ya? Sudah tinggal 2 lagi. Kelompok 4. Ayo. Ayo. Tinggal 1 kelompok 4. Habis. Tinggal 1 ini. Tiga 7/10. Bisa bis. Yang bis. Dari sisi berarti. Nah, ini jawabannya sih 1/4 sama dengan 0,25. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tadi bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya gimana? Dengan cara dibagi. Bagi bagaimana?
pakai pornografi. Yang dua dengan apa? Dengan mengalihkan dengan angka yang sama. Terus dengan cara apa? Dengan mengubah penyebutnya menjadi angka 10, 100, 1000 dan seterusnya. Sekarang saya tanya kalian, hari ini perasaan kalian belajar matematika senang atau tidak? Wah, hari ini kalian belajar matematika senang atau tidak? Untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rasio. Di rumah dipelajari tentang rasio. Bukunya nanti dibawa pulang. Nah, untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah tadi kita bahas, nanti ada PR buat kalian. Silakan nanti dikerjakan di rumah dengan minta bantuan dengan orang tua kalian boleh, dengan kakak kalian boleh, dengan siapapun boleh. Ya, tentang pelajaran besok. Jadi saya ingatkan kembali untuk materi yang selanjutnya adalah tentang rasio. Pada di rumah juga ada PR, kalian boleh minta bantu dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian, atau dengan siapapun boleh. Yang namanya PR, kerjaan rumah itu jangan dikerjakan di sekolah. Jangan, kalau belum bisa, jangan kerjakan sendiri. Dari pelajaran ini, kalau mau ada yang ditanyakan, paham semua ya? Apa? Paham ya? Ya? Siapa? Paham. Yang selanjutnya ya, jangan lupa nanti setelah selesai pelajaran, sampah yang ada di bawah kalian nanti diambil, dibuang di tempat sampah. Mari kita selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Agar apa? Agar sekolah kita bersih, aman, dan nyaman. Kenapa? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Silakan bukunya semuanya dimasukkan dalam tas. Kita persiapan untuk pulang. Tetap dalam kelompoknya, tidak usah dua. Silakan bukunya semua dimasukkan ke dalam tas. Jangan ada yang ketinggalan.
Ketua kelas silakan dulu doa ulang. Mari kan kita berdoa mulai. Jangan langsung bermain, ganti baju dulu, kemudian makan siang, kemudian cuci tangan. Dari saya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.